Oke, teman-teman, di sini aku akan menjelaskan buku ciptaan Morgan Housel yang berjudul tentang The Psychology of Money. Di sini tuh bukunya membahas tentang sisi psikologis uang. Fokusnya bukan pada jumlah uang, tetapi pada perilaku dan mindset manusia terhadap uang. Aku udah ngerangkum di sini ada 5 poin penting yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu adalah uang ada di mana-mana atau money is everywhere. Kenapa money is everywhere, teman-teman? Teman-teman perlu tahu bahwa semua lini kehidupan itu pasti membutuhkan uang, entah itu pendidikan, kesehatan, betul kan? Mau segimanapun orang, misalkan memberikan kajian yang gratis, kita harus tetap butuh uang. Entah itu kita perlu untuk transport atau untuk konsumsi kita, ya. Jadi, semua aspek hidup membutuhkan uang, pendidikan, agama, bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara gratis. Kemudian yang kedua, uang mempengaruhi suasana hati, sikap dan cara berpikir kita. Ini bener banget, teman-teman. Misalkan nih, kita mau pergi ke suatu tempat, tapi kita nggak punya uang. Gimana tuh? Pasti kan kita uring-uringan, ih aku pengen kesini tapi nggak punya uangnya, ya aku pengen beli ini tapi belum kekumpul uangnya, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu tentang mengelola uang bukan soal kecerdasan, tapi perilaku. Teman-teman, kita sendiri banyak banget sering mendengar banyak motivasi atau training-training tentang mengelola keuangan, mengelola agar bisa jadi lebih hemat lagi. Nah, itu semua mustahil dilakukan kalau kita sendiri nggak ngerti cara bagaimana yang baik untuk mengelola uang. Di sini Morgan Housel mengatakan bahwa berhasil dalam keuangan lebih dipengaruhi oleh perilaku daripada kecerdasan. Nah, lagi-lagi tindakan ya, teman-teman. Mau sih mana kita tahu tentang ilmu mengelola keuangan, kalau kita nggak bersikap demikian, itu semua nggak akan bisa terjadi. Banyak orang tahu teori tentang menabung itu baik, boros itu buruk. Nah, tapi kan ini sekedar teori ya, teman-teman. Di lapangan kita itu ya boros lagi, nggak nabung lagi, sama halnya dengan ilmu. Kita tahu ilmu banyak, kita tahu macam-macam ilmu, tapi kita nggak bisa ngamalinnya, sama aja bohong. Oke, yang ketiga tentang pola pikir tentang uang bersikap subjektif. Bisa jadi aku memandang uang tuh ya buat dikumpulin, buat ditabung, tapi bisa jadi orang lain memandang uang tuh ya buat dipakai bersenang-senang, buat beli apa yang kita mau. Nah, itu namanya tergantung subjektif atau sudut pandang orang. Ya pasti beda-beda ya. Pandangan kita tentang uang dibentuk oleh pengalaman hidup, bukan teori. Misalkan nih, anak-anak yang lahir dalam masa-masa krisis moneter pasti lebih aware tentang penyimpanan uang, lebih aware tentang dana darurat yang seperti itu. Sedangkan kita yang lahir-lahir di masa-masa sekarang yang sudah hidup di zaman serba mudah, kita nggak aware tuh tentang hal-hal yang kayak gitu. Atau lagi waktu pas kemarin 2019 orang-orang menggalakkan dana darurat. Nah, itu kan sebelumnya belum pernah terpikirkan ya. Tapi bagi orang-orang yang sudah melalui COVID-19 pasti kepikiran ke arah situ sih. Bagaimana kalau misalkan nanti kita terjadi lagi hal-hal seperti itu, atau nanti mungkin perang dunia ketiga, kita kan nggak tahu ya ke depannya kayak gimana. Walaupun kita punya uang banyak, ya itu tadi kita harus bisa manage-nya gitu. Lalu masih di tentang pola pikir tentang uang bersifat subjektif. Di sini ada orang yang tumbuh di masa krisis cenderung hemat, sedangkan yang tumbuh di masa sejahtera lebih berani konsumsi. Nah, yang tadi udah aku jelasin ya, teman-teman. Bagaimana setiap orang itu punya latar belakang masing-masing tentang mengelola keuangan. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah keberuntungan dan risiko, luck dan risk. Nah, di sini teman-teman, tidak semua hasil bisa dikontrol. Kadang keberhasilan berasal dari keberuntungan, lahir dari keluarga kaya, momen tepat, dan koneksi. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang memang beliau itu lahir di keluarga yang mampu, kaya gitu. Jadi itu namanya beruntung. Beliau sangat beruntung bisa lahir di keluarga yang mampu dan mapan gitu. Itu nggak bisa dikontrol, teman-teman. Kita nggak bisa minta aku pengen dilahirin sama ibu dan ayah yang kaya raya, enggak, kita nggak bisa. Nah, selanjutnya itu sebaliknya. Kegagalan bisa terjadi karena risiko tak terduga, sakit, pandemi, kecelakaan. Nah, ini juga jadi poin pentingnya. Banyak kemarin ketika COVID-19 2019 itu usaha-usaha yang gugur, usaha-usaha yang gulung tikar. Karena apa? Ya karena
waktu pas COVID-19 kan semuanya ditutup ya, semuanya jadi harus di rumah, jadi kayak pedagang-pedagang kaki lima itu nggak bisa beroperasi, atau restoran-restoran tidak bisa beroperasi, dan orang-orang lebih menggunakan uangnya untuk hal-hal yang emang urgent di kala itu, kayak untuk makan, mungkin untuk kesehatan dan pendidikan, itu aja sih. Jadi mungkin mereka-mereka yang ingin beli keinginan seperti beli mobil, beli rumah waktu itu di 2019 akhirnya tertunda, dan orang-orang yang punya penghasilan dari berdagang atau hal-hal yang lain gitu jadi gulung tikar gitu ya teman-teman. Nah, jadi refleksinya jangan sombong kalau sukses, jangan terlalu menyalahkan diri kalau gagal, karena tadi seberapa keras kita berusaha, namanya kegagalan pasti ada, entah itu kegagalan yang diakibatkan oleh diri sendiri atau yang tidak bisa kita kontrol seperti tadi teman-teman. Nah, yang kelima atau terakhir adalah rich versus wealth. Rich, kayanya tuh tampak gitu, kelihatan, oh ini orang kaya nih. Sedangkan kalau wealth itu kekayaan sejati. Nah, problem yang sering kita temui itu kan orang-orang pengen terlihat kaya di zaman sekarang, padahal yang harusnya kita raih itu adalah kekayaan sejati, wealth. Biasanya orang-orang yang ingin terlihat rich adalah orang-orang yang suka memamerkan barang yang mereka punya, seperti HP mungkin, terus juga tas-tas branded ya, terus juga kendaraan atau apapun itu. Jadi dia pengen terlihat kaya dan mampu. Itu namanya rich ya teman-teman, bukan wealth. Beda lagi kalau wealth itu kekayaan sejati. Uang tidak terlihat karena masih disimpan atau diinvestasikan tabungan aset jangka panjang. Nah, ini nih teman-teman yang suka digaung-gaungkan oleh para CEO yang ada di TikTok ya, tentang kekayaan sejati. Kayak kita nggak perlu lah sekarang seneng-seneng dulu, kita harusnya sekarang nabung-nabung dulu gitu untuk nanti aset jangka panjang. Kamu bisa rich tapi tidak wealthy. Sebaliknya, mungkin kamu pengen dikenal sebagai orang yang kaya doang, atau kamu penampilannya mau biasa aja, mau sederhana aja. Yang penting ketika kamu sakit, kamu nanti di ruangannya VIP. Yang penting ketika kamu mau mulai pendidikan, kamu bisa di kelas yang bagus, gitu kan teman-teman. Nah, ini psikologi of money itu benar-benar perlu ya untuk kita semua, apalagi mahasiswa yang kita akan menapaki jenjang dunia real gitu. Jadi lebih baik, jadi pepatah yang selalu aku ingat dari ayah aku yaitu bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu yang sering aku tetapkan di dalam diri aku. Kayak aku nggak boleh terlihat sangat mencolok, sedangkan di dalam aku nggak punya apa-apa. Itu sangat nol besar. Kita bisa tampil dengan sederhana, tapi yang pasti ketika kita membutuhkan bantuan, kita bisa menempatkan posisi di atas gitu. Kita bisa gitu. Kayak Nabi Muhammad aja kan bukan melarang umatnya menjadi kaya, tapi kaya boleh, tapi harus hidup sederhana gitu ya teman-teman. Mungkin sekian yang bisa aku sampaikan tentang Psychology of Money karyanya Morgan Housel. Sekian, terima kasih.